Assalamualaikum, kembali lagi di channel Cerita Elinda dengan novel Islami romantis Munajat Cinta Laili part 15 Karena Cinta. Jangan lupa berikan like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, komentar juga ya. Pukul 3 dini hari, Halim sudah terjaga. Duduk sejenak lalu menyambar ponsel di atas nakas. Tak ada satu pesan atau panggilan pun dari Laili. Pikirannya kembali gelisah. Kenapa tiba-tiba Laili hilang kontak? Apa yang terjadi? Apa ada sesuatu yang buruk yang sedang menimpa istriku? Halim menghela napas berat, menatap layar ponselnya yang menunjukkan wajah sang istri. Dia benar-benar merasa kangen dengan kekasih halalnya tersebut. Kamu kenapa, Dek? Apa yang terjadi kok tidak ada kabar sama sekali? Semoga kamu baik-baik saja di sana. Ya Allah, lindungilah istriku. Gumamnya resah. Setelah sekian menit berlalu, dia bangkit dan melangkah ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan berwudu. Lalu menggelar sajadah untuk melaksanakan qiyamul lail. Dalam doa, dia memohon perlindungan Allah untuk Laili. Hatinya tak tenang, takut sesuatu yang buruk terjadi pada istrinya di sana. Pukul 6 pagi, Halim tak sabar untuk tidak menghubungi mertuanya, karena nomor Laili tak bisa ditelepon sama sekali. Menunggu beberapa saat sampai panggilan itu dijawab. Maaf Abah, apa adik Laili baik-baik saja? Saya hubungi ponselnya mati. Setelah mengucapkan salam, Halim langsung ke inti maksud hatinya menanyakan kabar Laili. Laili, Abah Said tidak melanjutkan kalimatnya, membuat Halim mengerutkan dahi. Abah, apa ada sesuatu yang terjadi padanya? Tolong jangan ada yang disembunyikan dari saya. Perasaan semakin tak tenang mendengar jawaban menggantung mertuanya. Laili sedang dirawat di rumah sakit, ungkap Abah Said setelah memikirkan kebaikan untuk anaknya. Permintaan Laili untuk tidak mengatakan keadaannya sekarang pada Halim, menurut Abah Said bukan pilihan yang tepat. Bagaimanapun suaminya harus tahu sakit yang diderita sang istri. Kemarin mungkin Laili sedang tertekan, sehingga dia meminta menyembunyikan hal ini pada Halim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit apa, Bah? Sejak kapan? Kenapa tidak mengabari saya dari kemarin? Cerca Halim beruntun karena terkejut mendengar kabar istrinya. Sebenarnya kami ingin mengabarimu, tapi Laili melarang, takut kamu khawatir. Dia sakit apa, Bah? Lama baru Abah Said tidak menjawab pertanyaan Halim. Dia sedang memikirkan banyak hal tentang putri bungsunya tersebut. Abah, kembali Halim memanggil. Perasaannya sungguh gundah karena belum mendapatkan jawaban. Kanker rahim stadium 3. Dek. Bibir Halim keluh untuk sekedar membalas ucapan mertuanya. Tangan gemetar dengan jantung yang berdetak lebih kencang. Bayangan Fatma mengalami sakit yang sama dengan Laili tiba-tiba tergambar jelas di depan mata. Kedua istrinya mengalami sakit yang sama. Ya Allah, jangan ambil Lailiku, sembuhkanlah dia, kumohon. Nah Halim, panggil Abah Said saat hampir 1 menit Halim tidak mengucapkan apapun. Halim menghela napas sejenak sembari memejamkan mata, menenangkan hatinya yang bereaksi lebih hebat setelah mendengar kabar itu. Astagfirullah. Sekarang keadaannya bagaimana, Bah? Halim mengusap bulir bening yang lolos dari pelupuk matanya. Dokter akan melakukan operasi secepatnya. Semoga semua sesuai rencana. Allah segera angkat penyakitnya. Maafkan kami karena lalai menjaganya sampai seperti ini. Suara pria tua itu gemetar dan matanya berkaca-kaca. Ini bukan salah siapa-siapa. Semua ini adalah ujian dari Allah. Insya Allah jika kita sabar, Dia akan memberi kesembuhan. Bolehkah saya bicara dengan Dek Laili, Bah? Dia masih tidur. Sepertinya pengaruh obat. Nanti kalau sudah bangun, Abah hubungi Nak Halim. Halim merasa kecewa karena tak bisa mendengar suara Laili. Baiklah,
Insya Allah hari ini saya akan ke sana. Titip Dek Laili nggih, Bah. Pria itu mengusap air mata yang lolos di pipinya. Berbagai pikiran tentang Laili berkecamuk yang membuatnya beberapa kali menghela napas berat. Dalam hati merapalkan doa agar Allah menyembuhkan penyakit istrinya. Dia percaya Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Perjalanan ke kota Malang pada siang hari terasa lebih lama karena padatnya lalu lintas. Terpaksa harus berangkat siang karena tidak bisa mendadak izin dari kampus. Selain itu, karena cuti beberapa hari ke depan, Halim juga harus membawa data pendukung pekerjaannya. Umi Aliyah yang duduk di kursi belakang terlihat sangat sedih. Beberapa kali Halim melihatnya dari spion sedang menyeka air mata. Bagaimana tidak, menantu yang diidam-idamkan harus menjalani fase kehidupan seperti ini. Mungkin sama juga dengan Halim yang mengaitkan dengan keadaan Fatma sebelumnya. Malam telah tiba saat mobil Halim terparkir di RSUD Saiful Anwar. Bergegas menghubungi Abah Said untuk menanyakan kamar inap Laili. Berjalan dengan hati berdebar menyusuri lorong rumah sakit. Sampai di depan kamar, Abah Said menyambut mereka. Setelah bersalaman, dibukanya pintu ruangan tersebut. Seorang wanita berjilbab hijau muda sedang terpejam, terbaring tak berdaya di atas brangkar. Dengan tangan kiri terpasang selang infus, Halim berjalan mendekat, menatap wajah pucat wanita yang belum genap 1 bulan dinikahinya. Halim tak bisa menahan air mata saat tangan mengusap lembut kepala wanitanya. Kejadian seperti ini pernah dialaminya beberapa tahun lalu. Hati ikut berkecambik, merasakan sakit yang dialami oleh orang yang dicintai. Hanya bisa merapalkan doa dalam hati untuk kesembuhan sang istri. Abah Said menjelaskan apa yang terjadi pada Laili dan juga kondisi psikisnya. Sampai-sampai melarang memberitahu Halim dan meminta dibatalkan. Walau sempat terkejut, tapi Halim bisa memaklumi kondisi psikis sang istri. Tak mungkin Halim mengabulkan permintaannya. Dia sudah memilih perempuan itu untuk menjadi pendamping hidupnya. Susah senang harus dijalani bersama. Kata dokter besok akan dilakukan operasinya, ucap Abah Said saat Halim menanyakan tindak lanjut pengobatan. Semoga operasi berjalan lancar dan nak Laili segera sembuh ya Allah, ujar Umi Aliyah dengan wajah sendunya menatap ke arah sang menantu. Semua yang ada di ruangan itu mengaminkan. Abah dan Umi ikut pulang saja, biar malam ini saya yang jaga Dek Laili. Apa kamu gak capek nak? Habis nyetir lama. Kalian pulang sama Umi saja, biar aku yang menjaga. Boten Abah, biar saya saja. Abah besok pagi balik ke sini sebelum jam operasi. Tidak mungkin Halim tega meninggalkan Laili dalam keadaan seperti itu. Dia sangat rindu dengan istrinya. Dan mulai malam ini akan menemaninya sampai Allah memberikan kesembuhan baginya. Sepeninggal keempat orang tuanya, Halim duduk di sisi kanan Laili, lalu merebahkan diri di sampingnya. Dipandanginya wajah pucat sang istri dengan penuh kasih sayang dan kerinduan. Beberapa bulir bening mulai menetes. Tak peduli jika ada yang mengatakan dia cengeng. Toh perasaannya hanya dia yang tahu. Laili mengerjap saat merasakan ada lengan kokoh yang melingkar di perutnya. Melirik ke wajah sang empunya dan memejamkan mata kembali dengan menahan isak dalam dada. Assalamualaikum istriku yang cantik, abang datang. Halim memberikan senyum kerinduan pada wanitanya. Walau sudah ditahan, tetap saja air mata Laili luluh ke permukaan. Membuka mata memandang sang suami, dia semakin terisak. Halim semakin mengeratkan pelukannya, membenamkan wajah sang istri dalam dekapannya. Tanpa suara, hanya isak pilu dan napas berat yang berebut oksigen. Untuk beberapa saat mereka dalam keadaan seperti itu. Sudah, jangan menangis, nanti jadinya jelek loh. Abang kan baru datang, masa disuguhi wajah jelek istrinya? Laili tidak menjawab, tapi isak tangis sudah mereda.
Matanya masih terpejam menikmati dekapan sang suami yang menenangkan. Laili tak menyangka jika Halim tiba-tiba ada di sampingnya. Laili menangis bukan karena merasakan sakit, melainkan karena hadirnya Halim di sisi yang malah membuat hatinya termas dengan sikap yang diambil kemarin. Rasa iba pada Halim lebih mendominasi pikirannya saat ini. Bang, ya, kenapa abang kesini? Abang kangen kamu. Aku sakit, Bang. Insya Allah kamu akan sembuh. Bagaimana jika tidak? Abang akan minta pada Allah agar kamu sembuh. Bang, ya. Ceraikan aku. Lirih Laili dengan mata terpejam. Perih. Tidak akan. Sahut Halim cepat dan tegas. Tapi aku bukan wanita sempurna. Masih dengan mata terpejam, Laili meratapi keadaannya yang memilukan. Kamu yang terbaik untuk abang. Kembali Halim menjawab dengan mantap. Tapi, tidur yuk, abang ngantuk. Halim membelai lembut kepala Laili, memberikan kecupan singkat. Wanita itu kembali terkuku dalam dekapan sang suami, merasakan sentuhan hangat dan luapan kasih sayang yang tulus. Sakit yang dideritanya mungkin bisa menjadi penghalang mimpi mereka, tapi tak ada yang mustahil bagi Allah. Dari lubuk hati terdalam, dia ingin sembuh demi kebahagiaan Halim. Pukul 3 dini hari, Halim terbangun. Posisi mereka tidur masih sama dari awal. Perlahan menarik diri agar tidak membangunkan Laili yang masih pulas. Setelah itu memberikan kecupan singkat di puncak kepala wanitanya. Ternyata hal itu malah membangunkan Laili. Abang mau kemana? Tanya Laili dengan suara serak khas bangun tidur. Mau sholat malam. Adik tidur lagi saja ya. Laili hanya mengangguk pelan. Lalu menatap Halim yang beranjak ke kamar mandi. Dalam hati dia bersyukur mempunyai suami yang bagus ibadahnya. Di saat ujian datang menerpa, mendekatkan diri pada Sang Pencipta adalah cara terbaik yang dilakukannya. Menggelar sajadah, Halim melakukan ibadah malamnya. Selesai sholat tahajud, dia witir dan dia berdoa, mengetuk pintu langit untuk kesembuhan sang istri. Dia percaya akan takdir baik yang Allah berikan bagi hambanya yang mau berdoa dan meminta kepadanya. Seberat apapun ujian yang diberikan, asal hati berserah kepada Sang Khalik, insya Allah akan memudahkan titik terangnya. Begitupun dengan ujian yang sedang dialaminya sekarang. Pasti ada jalan untuk kesembuhan Laili jika mau meminta kepadanya. Bang, aku rela kalau pernikahan kita dibatalkan, ucap Laili saat Halim selesai membantunya dari kamar mandi. Sekarang Laili sedang duduk di berangkar dengan bersandar bantal, sedangkan Halim menempati kursi kayu di sebelahnya. Keduanya menautkan tangan seolah saling menyalurkan energi positif. Abang tak akan pernah melakukannya. Kamu itu istriku, sekarang dan sampai nanti. Tapi aku takut abang tidak bisa hidup bahagia denganku. Dek, suami istri itu ditakdirkan untuk saling melengkapi. Jika kita mendapati kelebihan pasangan, perbanyak bersyukur. Sebaliknya, jika kita mendapati kekurangan pasangan, maka perbanyak bersabar. Kita satu hati, Dek. Abang akan bahagia jika kamu bahagia. Begitu pula sebaliknya. Hati Laili terenyuh dengan pemikiran Halim. Tapi rasa takut dan gelisah tetap bercokol di pikirannya. Banyak pikiran buruk yang melintas tentang kehidupan ke depan dengan Halim. Bagaimana kalau nanti aku tak bisa memberi abang keturunan? Lirih Laili sambil memandang tautan jemari mereka. Mata sudah berkaca-kaca, tak mampu menatap suaminya. Punya anak memang salah satu tujuan menikah, tapi itu tidak mutlak. Masih banyak yang bisa kita raih dalam pernikahan. Kita berdoa sama-sama agar Allah memberikan welas asihnya kepada keluarga kita ya. Sebuah kecupan diberikan di punggung tangan Laili. Sekarang harus kamu lakukan adalah berdoa dan bersabar.
Jangan putus asa. Abang gak suka punya istri yang mudah menyerah. Insya Allah kamu akan sembuh dan hidup normal seperti yang lainnya. Semangat ya sayang, demi kita. Halim tersenyum dan mempererat genggaman pada jemari Laili, memberikan semangat semampunya. Laili bisa merasakan ketulusan suaminya, seperti menemukan oase di tengah padang pasir. Laili yang kemarin sempat down, kini semangatnya kembali bersemi. Entah takdir seperti apa yang akan berlaku pada dirinya nanti. Yang jelas, dia tetap meminta takdir yang baik untuknya dan Halim. Detik jam seolah berjalan sangat lamban. Halim duduk di kursi tunggu dengan tak tenang. Di sampingnya ada orang tua dan mertua yang juga merasakan hal yang sama. Beberapa kali melirik pintu bercat putih untuk memastikan istrinya sudah bisa keluar dari ruangan tersebut. Tapi sudah hampir 1 jam berlalu, belum ada tanda-tanda pintu terbuka. Sambil menunggu operasi berlangsung, dalam hati terus merapalkan doa untuk istrinya. Semua membisu, tegang. Hanya terdengar suara orang yang lewat tak jauh dari ruangan tersebut. Ketika suara pintu terbuka, keluarlah dokter yang menangani Laili. Semua bangkit dan menghampiri sang dokter. Bagaimana keadaan anak saya, dok? Alhamdulillah, operasi berjalan lancar. Kita tunggu perkembangannya ke depan. Semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Alhamdulillah, semua orang bersyukur mendengar kabar dari sang dokter. Setidaknya beban yang dari tadi dipikirkan berangsur melebur. Amin, terima kasih dokter. Laili masih terpejam saat dipindahkan ke ruang rawat inap. Halim duduk di sofa dan membuka laptop, memanfaatkan waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Sementara Umi Alia duduk di sofa menderas Quran dan Umi Khair menunggu di samping Laili. Kedua abahnya mengobrol di luar ruangan. Selama beberapa saat, akhirnya Laili membuka mata, mengedarkan pandangan ke sekeliling, mendapati uminya tersenyum dengan mata sedikit basah. Kamu sudah bangun, Nuk? Mendengar suara mertua, Halim bergegas bangkit mendekati Laili. Sebuah senyum manis diberikannya untuk sang istri yang baru saja melewati masa kritisnya. Istri abang sudah bangun, alhamdulillah. Laili tersenyum tipis lalu memejamkan mata kembali. Rasa kantuk masih menguasainya. Halim membenarkan posisi jilbab yang dipakai Laili, mengusap lembut puncak kepalanya. Bang Halim masih di sini, lirih Laili. Tentu saja abang di sini, mendampingimu melewati ini semua. Sabar ya sayang. Sebuah kecupan diberikan Halim di kening sang istri. Laili memejamkan mata, menikmati kasih sayang Halim kepadanya. Melirik Umi Aliyah yang berdiri di samping Halim. Umi, maafkan Laili ya. Kenapa harus minta maaf? Halim mempersilakan uminya untuk mendekat pada Laili. Laili bukan menantu yang sempurna. Bulir bening kembali lolos dari pelupuk matanya. Hus, kamu ini ngomong apa sih? Kami senang mendapat menantu sepertimu. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini, Nduk. Yang ada hanya yang bersyukur atau yang kufur pada nikmat Allah. Umi percaya kamu orang yang bersyukur kan? Laili tersenyum tipis tanpa menjawabnya. Keadaannya masih sangat lemah sekarang. Tanpa bisa dicegah, dia kembali tertidur. Sudah 4 hari Halim menginap di rumah sakit. Kedua orang tuanya sudah kembali ke Yogyakarta menggunakan kereta. Sementara Halim masih mengambil cuti. Dia tak tega jika harus meninggalkan Laili dalam keadaan seperti sekarang. Kesehatan Laili juga sudah berangsur pulih. Dia sudah bisa berjalan walau masih lemah. Kini keduanya sedang menikmati makan siang. Halim membeli nasi campur di kantin, sedangkan Laili mendapat menu dari rumah sakit. Abang suapin ya? Halim mengulurkan sesendok nasi ke arah Laili yang disambut antusias olehnya. Perlakuan Halim selama menemaninya di rumah sakit membuat semangat Laili kembali membaik.
Dengan telaten mengantar ke kamar kecil, menyuapi, menghibur dengan guyonan receh, tapi mampu membuat Laili tergelak dalam tawa. Dia sangat bersyukur menjadi orang yang sangat disayangi Halim. Walau ketika mereka tidur bersama, Laili selalu menitikkan air mata saat melihat mata Halim terpejam, larut dalam mimpinya. Merasa kasihan pada Halim jika dirinya tak mampu memberikan kebahagiaan untuk sang suami. Bang, apa yang membuat Bang Halim mempertahankanku? Sebenarnya Bang Halim punya kesempatan melepaskanku saat aku memintanya, bukan? Kamu itu kok yang dibahas itu lagi sih, Dek? Aku ingin tahu. Karena aku mencintaimu. Simpel toh? Hanya karena cinta. Tanya Laili memastikan. Karena Allah sudah memberikan hadiah wanita terindah untuk abang. Tak mungkin aku melepasnya begitu saja. Nanti kalau diambil orang lain, abang yang rugi. Apaan sih? Tanya serius juga, jawabannya bercanda. Lah kamu tanyanya itu terus, minta dibatalkan nikah. Tanya ini itu yang sebenarnya tidak perlu abang jawab. Kamu sudah tahu jawabannya. Laili tersenyum simpul. Bang, ya? Resepsinya diundur dulu ya. Halim menghentikan kegiatannya menyendok makanan, menatap Laili penuh tanya tapi tak berdaya. Berapa lama? 1 tahun. Wah, bagaimana perasaan Halim mendengar permintaan istrinya ya? Ikuti terus kelanjutan ceritanya ya. Jangan lupa tinggalkan komentar dan like kalian. Yang belum, subscribe juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum.